Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ide dan peluang usaha dalam kewirausahaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ide? Menurut Zimmer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Maksudnya, seorang wirausaha itu dia dapat melihat situasi dan membaca kondisi sehingga dia tahu apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian yang selanjutnya, dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial, wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan cara ada tiga, yaitu mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif. Maksudnya, jika kita memiliki sebuah risiko atau misalnya risikonya itu negatif ya, misalnya kegagalan dalam berwirausaha. Nah, kita harus menangani risiko itu secara proaktif. Maksudnya kita itu harus mencari solusinya secara jelas, membaca dulu keinginan konsumen, keinginan pasar, lalu membandingkan dengan sumber daya yang kita miliki seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menyebarkan resiko pada aspek yang paling mungkin. Nah, kita lihat dulu, eh, jika kita memiliki usaha yang banyak atau yang besar, kita harus memprioritaskan sebuah usaha yang memiliki nilai dari yang paling besar sehingga yang paling kecil, sehingga kita dapat melihat resiko-resiko di setiap usaha yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini sama saja dengan poin nomor 2. Intinya adalah risiko yang kita ambil atau yang kita dapatkan harus dicerna dan diprioritaskan terhadap usaha yang kita miliki, seperti itu. Kemudian ada 3 risiko yang dapat dievaluasi. Yang pertama adalah risiko pasar atau risiko persaingan. Nah, intinya adalah dalam setiap wirausaha kita pasti memiliki pesaing. Misalnya ada 2 orang yang berjualan sebelah, nah itu merupakan persaingan dalam wirausaha, itu wajar. Tapi kita itu harus terus berinovasi, kita itu harus terus membaca kondisi sehingga kita dapat bersaing dengan persaingan. Nah, yang kedua adalah risiko finansial. Kalau risiko finansial itu adalah risiko yang berkaitan dengan keuangan. Nah, kita harus tahu misalnya kita mengalami kegagalan, kita mengalami kerugian. Nah, kita itu harus tahu bagaimana cara menangani kegagalan dan kerugian tersebut. Makanya kita itu harus selalu memiliki tabungan atau backup plan. Nah, yang ketiga adalah risiko teknik, adalah kegagalan dalam proses pengembangan produk. Nah, contohnya kita itu sebagai supplier penjual pakaian. Nah, misalnya kita itu ingin mengembangkan usaha kita menjadi penjual pakaian atau penjual sepatu. Nah, namun kita itu mengalami kegagalan karena sepatu itu kita kesulitan untuk mencari number yang diinginkan oleh konsumen. Seperti itu contoh risiko teknik. Kemudian menurut Zimmer, kreativitas seringkali muncul dalam bentuk ide untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Nah, di sini jelaskan juga bagaimana ide bisa menjadi peluang. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, maksudnya adalah ide-ide kita itu harus dikaitkan dengan keinginan pelanggan dan kebutuhan pasar. Kita bisa melakukan inovasi agar ide-ide yang kita miliki itu dapat diterima oleh para pelanggan. Yang kedua adalah ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk atau jasa baru seperti tadi, misalnya pengolahan cireng atau pengolahan surabi. Nah, zaman sekarang kan kalau misalnya surabi hanya memakai oncom atau memakai telur saja kan sudah biasa. Jadi kita itu berinovasi, apa sih yang disukai konsumen atau anak muda zaman sekarang? Misalnya surabinya kita berikan topping-topping yang lagi hit saat ini seperti coklat ataupun seperti ketan gitu. Jadi merupakan inovasi dalam bidang kuliner. Nah, terus yang selanjutnya adalah ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan dengan cara melakukan suatu pekerjaan.
Nah, ini berkaitan dengan proses pembuatan produk atau usaha yang kita miliki. Misalnya, contoh yang paling gampang adalah pembuatan sapu lidi. Nah, jika menggunakan tradisional kan kita harus mencari bahan-bahannya, misalnya dari rotan atau seperti apa, dari bambu. Nah, agar mempermudah proses pengerjaannya, kita dapat menggunakan barang-barang atau alat-alat modern untuk mempercepat pekerjaan itu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber peluang potensial. Maksudnya adalah langkah dalam penjaringan ide, yaitu untuk menentukan ide terbaik yang akan kita terapkan dalam usaha kita. Bisa menggunakan cara yang pertama, menciptakan produk baru yang berbeda. Ini seperti tadi contohnya surabi ya. Terus yang kedua adalah mengamati pintu peluang. Nah, dilihat juga peluangnya jika dibandingkan zaman sekarang, apakah surabi-surabi yang toppingnya baru itu akan diterima oleh masyarakat atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Nah, apakah dalam pembuatannya kita akan mengalami kesulitan, misalnya mencari bahan-bahan untuk toppingnya, apakah harganya mahal, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menaksir biaya awal. Nah, ini sebagai modal. Misalnya, jika kita ingin yang surabi tadi, kita ingin memasarkannya secara online atau secara delivery. Nah, apakah biaya yang kita keluarkan sebagai modal itu akan tergantikan oleh hasil kerjanya nanti? Nah, itu harus diperhitungkan. Kemudian memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Nah, ini misalnya, karena kan surabi itu merupakan makanan instan yang harus langsung dimakan. Nah, bagaimana jika nanti tidak laku gitu kan? Nah, dia akan memenuhi eh, tempat inventorinya kan, seperti itu misalnya. Dan dia akan basi. Kita harus perhitungkan resiko yang terjadi seperti itu. Kemudian, secara implisit, apabila wirausaha baru berfokus pada segmen pasar, maka secara spesifik peluang itu akan sangat tergantung pada peluang segmen pasar. Intinya atau maksud dari perkataan ini adalah seorang wirausaha itu harus melihat keadaan di pasar. Kalau misalnya ini segmen pasar tertentu ya, misalnya kita ingin berjualan baju tapi hanya untuk anak-anak saja. Nah, maka jika nanti pasarnya itu anak-anak itu berubah keinginannya atau minatnya terhadap model baju yang kita inginkan, kan kita akan kehilangan konsumen. Nah, apakah kita sudah siap dengan risiko seperti itu? Kemudian, untuk memperoleh peluang usaha sangat bergantung pada kemampuan wirausaha untuk menganalisa pasar, meliputi aspek yang pertama adalah kemampuan menganalisis demografi pasar. Maksudnya demografi di sini adalah seperti tadi ya, ada anak-anak, ibu-ibu, ataupun bapak-bapak. Nah, kita itu harus menentukan siapa sih yang akan menggunakan produk kita. Dan yang kedua adalah kemampuan menganalisis sifat serta tingkah laku pesaing. Nah, jika dibandingkan dengan tadi ya yang surabi atau misalnya makanan olahan lah, kita misalnya membuat inovasi, membuat seblak tapi menggunakan level-level seperti itu. Nanti kan konsumen juga akan melihat bagaimana usaha yang kita lakukan, dan dia pun akan mengikuti misalnya menggunakan level-level itu. Nah, apakah kita itu menyiapkan backup plan untuk atau agar usaha kita menjadi lebih laku dari usaha pesaing, seperti itu. Kemudian kemampuan menganalisis keunggulan bersaing dan kemampuan pesaing yang dapat dijadikan sebagai peluang. Seperti tadi ya, seperti contohnya kita harus memiliki keunggulan daripada pesaing-pesaing kita. Kita itu harus terus berinovasi, kita harus terus melihat keinginan konsumen itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber gagasan bagi produk atau jasa baru. Ini contohnya jika kita ingin memulai sebuah wirausaha atau usaha baru, kita itu dapat melihat kebutuhan akan sumber penemuan. Nah, modalnya tuh apakah tersedia di lingkungan kita atau kita tuh harus membelinya dari luar. Jadi kita tuh harus memperhitungkan hal tersebut. Dan apabila kita mengambil dari luar, kita itu harus menyiapkan modal. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang kedua adalah membuat inovasi baru. Nah, seperti tadi yang paling gampang,
Surabi. Itu adalah satu inovasi sehingga para konsumen itu tertarik terhadap produk kita selain rasa, tapi ada inovasi yang mereka itu ingin penasaran gitu, ingin mencoba produk kita. Kemudian sesuai keahlian. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keahlian yang adik-adik miliki. Bisa saja tidak usah selalu produk, bisa saja jasa gitu. Tadi kan di sini misalnya suka bermain game nih, apalagi untuk laki-lakinya. Nah, bisa saja kan berjualan voucher game ataupun memberikan konsultasi, memberikan bantuan, itu bisa dijadikan jasa seperti itu. Nah, berkaitan juga dengan poin keempat, itu hobi atau kesenangan pribadi yang tadi. Kemudian yang kelima adalah menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Nah, kita lihat kalau di daerah adik-adik atau di lingkungan adik-adik, apa sih hal yang dibutuhkan, barang yang dibutuhkan atau jasa yang dibutuhkan. Misalnya di daerah adik-adik itu belum ada tukang cukur nih. Nah, adik-adik bisa mulai usaha tukang cukur, bisa dulu mengambil kursus atau pelatihan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan koneksi dan relasi. Nah, misalnya jika adik-adik itu sudah punya rekan atau saudara yang berjualan, misalnya kalau di sini kan rekannya berjualan somai. Nah, daripada kita memulai dari awal, kita harus mencari resep, mencari produk, mencari konsumen. Nah, bisa kita ikut ke rekan atau saudara tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengamati kecenderungan. Nah, maksudnya adalah kita harus melihat adat istiadat ataupun keadaan di daerah sekitar adik-adik seperti itu. Bagaimana sifatnya, bagaimana keadaannya. Nah, misalnya jangan adik-adik menjual barang yang sangat mahal, namun kondisi daerah di sekitar sekolah adik-adik atau di sekitar tempat tinggal adik-adik itu eh, ekonominya tidak sampai untuk membeli barang adik-adik. Kemudian yang selanjutnya adalah mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. Kita lihat pesaing-pesaing dari produk yang kita jual. Apa sih kekurangan mereka? Apa sih jasa yang ada misalnya yang mereka lakukan? Nah, kita perbaiki, kita buat inovasi agar produk yang kita jual lebih menarik dari produk saingan-saingan kita. Nah, yang selanjutnya adalah mengapa tidak terdapat. Nah, ini maksudnya adalah kita harus berpikir produk yang kita buat itu, kita harus berinovasi. Bagaimana sih jika produk kita dipasarkan secara online misalnya seperti itu? Bagaimana sih produk kita jika diberikan sebuah treatment baru ataupun inovasi baru dalam pengolahannya seperti itu? Jadi kita harus terus berpikir sebenarnya. Kemudian kegunaan lain dari barang-barang biasa. Nah, seperti tadi kalau misalnya kita membuat sapu, tapi kan kalau hanya sapu saja sudah biasa gitu. Nah, kita tuh membuat inovasi, apa sih yang bisa dilakukan sapu gitu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Ini seperti contohnya tadi yang contoh dari pesaing, satu usaha warisan, itu udah jelas lah. Tapi kita mah membuat usaha yang dari diri kita sendiri, kemudian ikut-ikutan atau coba-coba gitu. Kalau misalnya adik-adik mengalami kegagalan, intinya adalah adik-adik harus selalu berusaha, selalu berinovasi, selalu mencari peluang, jangan mudah menyerah, karena di mana-mana yang namanya wirausaha itu tidak jauh dari kegagalan. Karena adik-adik itu intinya sebagai seorang wirausaha hanya butuh satu kali berhasil seperti itu. Nah, ada 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide merupakan peluang yang baik. Nah, kita lihat dari pasarnya dulu. Pasar dari ide-ide yang adik-adik punya itu apakah besar ataupun menarik atau diterima seperti itu. Kemudian potensi pertumbuhan pasarnya, apakah pasarnya itu akan terus berkembang atau malah kehilangan seperti itu. Dan yang selanjutnya yang ketiga adalah biaya. Biaya di sini adalah apakah biaya modalnya itu besar, apakah adik-adik sanggup untuk mendapatkan modal tersebut. Dan yang keempat adalah resiko dari usaha yang adik-adik miliki, apakah resikonya itu membutuhkan penanggulangan yang sangat besar
atau tidak, seperti itu. Nah, terus untuk melakukan pemilihan dalam bidang usaha, ada yang pertama adalah lihat karakter usaha Anda dan sesuaikan dengan karakter pribadi Anda. Intinya jika kita melakukan suatu kegiatan yang kita sukai, yang kita hobi, maka usaha yang kita lakukan pun akan dinikmati oleh kita, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lihat apakah Anda menyukai usaha tersebut, seperti tadi ya. Kalau misalnya adik-adik eh, berjualan sesuatu tapi adik tidak suka, tidak memiliki passion untuk melakukan hal tersebut, maka usaha yang dijalani pun hanya seadanya saja, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lihat apakah Anda mampu menjalankan usaha tersebut. Maksudnya dalam berwirausaha kita itu kan dihadapkan dengan resiko, dihadapkan dengan peluang. Nah, kita itu harus siap menghadapi semua hal tersebut. Jadi contohnya adalah kemampuan modal, kemampuan keahlian, membagi waktu, mengimbangi dinamika dunia usaha dan persaingannya, seperti itu. Dan yang keempat adalah analisis risk return. Keempat adalah analisis risk return dan potensi pengembangan usaha tersebut. Nah, ada beberapa contoh dalam bidang-bidang usaha yang terkenal terutama di daerah sekitar kita ya. Pertama kreatif, terus kelompok konsultatif, kemudian kelompok pelayanan, dan kelompok analitis. Nah, di sini ada gambar. Gambarnya ini adalah menjelaskan tipe-tipe usaha dan orang-orang dalam dunia usaha tersebut cocoknya itu dalam bidang usaha seperti apa. Misalnya tipe dominan, usaha-usaha yang dominan atau orang-orangnya dominan, dan itu cocok dengan kelompok usaha kreatif. Terus selanjutnya popularian, cocok dengan konsultatif atau memberikan saran, seperti itu. Kemudian tipe tenang, kita itu memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan. Kemudian tipe konvensional, di sini bersifat analitis. Nah, bidang usaha kelompok kreatif contohnya adalah kerajinan. Sudah pasti ya, karena kerajinan itu merupakan berkaitan dengan kekreativitasan seseorang, yaitu dapat melakukan sesuatu yang orang lain belum tentu dapat lakukan. Ini adalah peternakan dan tambak. Ketika adalah logam itu bisa saja emas. Kita kan harus diolah kan, kalau misalnya kita menjual emas saja harganya itu pasti sesuai dengan standar, tapi jika kita ubah menjadi bentuk misalnya cincin ataupun gelang, maka ada nilai seni dalam usaha logam tersebut. Kemudian yang keempat adalah bidang makanan dan minuman. Ini sudah sering ya kuliner ataupun misalnya minuman-minuman seperti boba, kemudian sablon, penerbitan makanan-makanan karya intelektual. Ini misalnya aplikasi-aplikasi software ataupun aplikasi-aplikasi dari handphone. Kemudian untuk kelompok konsultatif adalah perdagangan, tapi perdagangan yang bersifat skalanya besar seperti distributor, dealer motor atau mobil, agen atau retailer. Kemudian konsultan itu adalah misalnya kita memiliki perusahaan kita itu membutuhkan konsultan untuk membaca atau menilai pasar, seperti itu. Jadilah kursus atau pelatihan. Yang keempat adalah pusat kebukaran. Nah, itu merupakan salah satu usaha bidang konsultatif. Nah, untuk pelayanan yang paling sering kan kita menggunakan biro jasa untuk misalnya perpanjang SIM atau STNK, seperti itu adik-adik. Nah, sebanyak di sini contohnya, yaitu yang selanjutnya adalah bidang usaha analitis. Analitis di sini biasanya jasa-jasa ya, jasa-jasa terjemahan, reparasi elektronik, misalnya penjahitan, laundry, itu adalah kelompok analitis. Nah, untuk perencanaan pengembangan produknya ada beberapa tahap, yaitu tahap gagasan. Kita tuh menentukan produknya itu ingin seperti apa dan bagaimana. Kemudian konsepnya itu dijelaskan, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana kondisi pasarnya. Kemudian tahap ketiga adalah pengembangan produknya. Nah, kita membuat pengembangan dari produk tersebut. Apakah
memiliki nilai yang lebih baik atau tidak. Kemudian yang keempat adalah uji pemasaran. Kita berikan dulu produk-produk yang kita buat ke orang-orang sekitar, bagaimana feedback dari mereka. Dan yang terakhir komersialisasi, kita sebarkan, kita berikan kepada konsumen, seperti itu. Kemudian produk yang sesuai untuk perusahaan kecil. Nah, intinya kalau perusahaan kecil itu pastikan juga pemilihan produknya dan pemilihan segmen pasarnya. Jangan langsung besar gitu, karena kita itu main dulu dari yang kecil dulu, hal kecil dulu, daerah sekitar kita ataupun rekan-rekan dari adik-adik sekalian. Nah, terus yang selanjutnya adalah supply-nya juga, supply perusahaan lain. Nilai tambahnya, maksudnya nilai tambah itu dari produk-produknya itu akan dihasilkan produk lain ataupun tidak gitu. Kemudian rentan waktunya, apakah akan bertahan lama, apakah prosesnya lama, seperti itu. Nah, sekian untuk materi tentang ide dan peluang usaha dalam kewirausahaan. Bapak harap adik-adik dapat mulai berpikir dan mulai mengembangkan keinginan adik-adik untuk berwirausaha. Apa yang adik-adik lakukan nanti di masa depan, coba pikirkan peluangnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, bagaimana kondisi pasarnya, seperti itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.